Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang nungguin kelanjutan dari film Kung Fu Panda Dragon Knight season yang kedua? Nah, yang belum nonton episode sebelumnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Di film season kali ini kita akan diperlihatkan Po dan juga teman-temannya mencari lagi nih sisa keberadaan senjata legenda demi menyelamatkan dunia agar senjata tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah. So, yang penasaran ceritanya langsung aja nih tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diperlihatkan mantan Dragon Master Po yang akan membantu kesatria bernama Blade atau Lutera dalam misinya untuk menghentikan penyihir jahat para musang untuk menemukan 4 senjata legendaris Tianxiang. Mereka akan gunakan untuk membangkitkan pasukan mayat hidup. Maka dari itu nasib Po dan juga Blade dibantu oleh seorang nenek pencuri dan penipu bernama Rukmini, dan juga ayah Po yang ahli membuat mie yaitu Mr. Pink. Mereka harus menemukan senjata lainnya sebelum 2 penyihir musang mendapatkannya. Lalu mereka menjelajah menuju India, tempat tinggal Rukmini, untuk menemukan Stromwells. Namun Rukmini meminta mereka menemukan kalung Master Mastodon yang bisa menemukan Stromwells. Dan sekarang kalung itu berada di tangan rekan pencurinya. Sebelum Rukmini terjebak di dalam batu raksasa, temannya mengirim surat bahwa dia menemukan kalungnya dan berada di tangannya. Akhirnya mereka sampai di India. Tapi Rukmini kaget melihat desanya berubah dari desa banyak pencuri sekarang menjadi lebih baik. Tidak biasanya Blade menikmati berkeliling desa. Bahkan dia mengajak Po dan Mr. Pink makan makanan di sana. Sementara Rukmini sibuk mencuri barang dagangan di pasar. Hingga salah satu bangsawan memergokinya mencuri. Untungnya Po menyelamatkannya nih. Tapi bangsawan itu tertarik dengan tongkat yang dipegang oleh Rukmini. Namun Po menolak menjualnya karena sebenarnya itu senjata Tianxiang yaitu cambuk api. Lalu Po menegur Blade yang berbelanja kain untuk fokus dalam misi mereka. Kemudian Rukmini mengantar mereka ke tempat persembunyiannya. Tapi lagi-lagi tempat itu berubah menjadi restoran dan tempat bermain anak-anak. Di situ Blade pun malah asik bermain di sana. Po yang melihat Blade tidak beres, meminta ayahnya untuk menyadarkan Blade. Sementara Rukmini mencari lubang rahasia di bawah lantai tempat beradanya kalung itu. Namun sayangnya dia tidak menemukan apapun di sana. Sementara Mr. Pink mengajak Blade untuk makan mie buatannya. Di sisi lain Rukmini melihat teman lamanya nih, yaitu dia yang menemukan kalung itu. Rukmini mendatangi dia, namun dia tidak mengenali Rukmini. Hingga Rukmini menyerangnya tanpa henti. Karena pengunjung restoran memperhatikannya, dia pun berbicara dengan Rukmini. Di sisi lain, Mr. Pink memasak mie dengan resep yang berbeda, lalu diberikan kepada Blade. Dia menjelaskan nih, bahwa untuk membuat mie enak tidak harus sesuai resep, dan bisa membuat sesuai keinginannya sendiri. Mendengar perkataan itu, Blade menyadari bahwa dirinya bisa melakukan apapun dengan aturannya sendiri untuk menjadi kesatria. Kemudian Blade bergegas nih menemukan tempat kalung itu disembunyikan hingga dia menemukannya. Di sisi lain dia berbicara kepada Rukmini dan Po diam-diam karena anaknya bernama Padma tidak tahu masa lalu dirinya seorang penipu legenda. Lalu dia menjelaskan bahwa desanya berubah semenjak Rukmini pergi. Ada seorang pengembang membeli setengah kota dan menyingkirkan para penjahat desa dengan memenjarakan mereka semua. Dia jujur nih bahwa kalung yang ditemukannya telah dijual karena tidak tahu cara menggunakannya. Tapi dia tidak mau memberitahu kepada siapa dia menjualnya. Kemudian Rukmini menunjukkan salah satu senjata Tianxiang yaitu cambuk api. Lalu Blade dan juga Mr. Pink datang membawa kalung yang ditemukannya. Awalnya dia tidak peduli, lalu Blade mengancam akan membuangnya. Lalu kejar-kejaran pun terjadi. Hingga akhirnya dia jujur bahwa itu kalung miliknya, bukan kalung yang mereka cari. Dan mengatakan bahwa dia menjual kalung itu kepada Jayes, yaitu pria yang sekarang menguasai desa ini. Lalu di situ Blade mengembalikan kalung itu. Kemudian dia menawarkan diri untuk membantu mereka mencuri kalung itu dari Jayes. Sementara Po mendatangi Blade yang masih bersedih karena dirinya dicap sebagai penipu oleh ratu karena berpura-pura sebagai kesatria. Po akan membantunya menangkap 2 penyihir musang Klaus dan juga Veruca. Lalu Blade akan diangkat menjadi kesatria resmi oleh ratu. Namun Blade tidak mau menjadi kesatria dan hanya ingin membalaskan dendam kepada Klaus dan Veruca atas kematian kakaknya. Lalu Blade membuang buku aturan kesatria miliknya.
Di sisi lain, Klaus dan juga Veruca berlayar menuju tempat beradanya helm angin Master Ostrich. Lalu Klaus menyadari nih bahwa cambuk api yang dibawa mereka palsu. Tiba-tiba kapal mereka bergerak dan melayang sendiri. Veruca menyadari nih bahwa helm angin itu menuntun mereka ke tempat beradanya helm tersebut. Sementara itu dia menjelaskan tempat kalung itu disembunyikan oleh Jayes. Dia seorang kolektor yang akan membeli barang yang dia suka. Po menyadari nih bahwa Jayes adalah bangsawan yang menawar tongkat Rukmini di pasar. Dia mengatakan bahwa kalung Master Mastodon barang berharga milik Jayes. Dia simpan di sebuah ruangan yang dijaga ketat dan dikunci oleh Jayes. Kemudian mereka membuat rencana untuk bisa mencuri kalung itu pada saat pesta pertunangan Jayes. Akhirnya pesta dimulai. Mereka harus berlagak pemberani untuk bisa masuk dan tidak dicurigai oleh penjaga istana. Akhirnya mereka berhasil masuk. Kemudian membagi tugas. Blade akan berbaur dengan tamu. Mr. Pink akan mengintai dari atas pergerakan Jayes, dan Rukmini akan beraksi saat Jayes sudah masuk ke dalam istana untuk mengambil kunci ruangannya. Sementara Po hanya diberi tugas untuk makan cemilan di sana. Lalu Rukmini yang harus menunggu aba-aba dari Mr. Pink malah mencuri benda dan perhiasan milik tamu di sana. Hingga Jayes mulai memasuki istana. Akhirnya Blade yang akan beraksi mengikuti Jayes. Di sisi lain, kapal yang dinaiki oleh Klaus dan juga Veruca mendarat di atas pohon. Mereka penasaran siapa yang memakai helm tersebut. Tiba-tiba muncullah para perampok yang mengambil persediaan makanan di kapal mereka. Tidak tinggal diam, Klaus dan Veruca mengejar para perampok tersebut. Sementara itu Blade berpura-pura menjadi pembeli untuk barang koleksi Jayes. Dia diajak berkeliling melihat semua koleksinya. Di sisi lain, Rukmini hampir ketahuan oleh penjaga karena mencuri barang dan perhiasan para tamu. Kemudian Mr. Pink meminta Po untuk membantu Blade ke dalam istana. Lalu Blade mengalihkan perhatian Jayes. Sementara Po berusaha mencuri kunci yang ada di kantong Jayes. Hingga akhirnya Po berhasil mengambil kunci tersebut. Kemudian Po masuk ke dalam tempat kalung itu berada. Sementara Mr. Pink akan menjaga di depan pintu. Terlihat di sana Po harus berhati-hati melewati jebakan tali lonceng untuk mengambil kalung tersebut. Di sisi lain, Klaus dan juga Veruca akhirnya menemukan sosok bersembunyi yang mereka pikir dia memakai helm tersebut. Saat ditangkap, ternyata Klaus mengenalnya. Dia bernama Nigel, seorang penyihir sama seperti mereka. Sementara itu Po kesusahan mengambil kalung itu. Kemudian Rukmini datang melihat aksi Po yang membuatnya takjub. Kemudian Mr. Pink melemparkan sumpit kepada Po untuk mengambil kalung tersebut. Blade pun menghampiri mereka yang berhasil mencuri kalung. Saat keluar, mereka terkejut melihat Padma, anak dari dia, yang menjadi calon istri Jayes. Mereka menyadari nih bahwa semua ini jebakan dia. Dia melaporkan ke Jayes bahwa mereka mencuri kalung Master Mastodon, hingga prajurit ular menghadang Po dan juga lainnya. Lalu di sini Jayes berterima kasih kepada dia karena telah memberitahu bahwa ada pencuri kalung tersebut. Sebagai balasan terima kasihnya, Jayes akan memberikan kalung itu kepada Padma sebagai simbol pernikahan. Mendengar itu, dia tidak sabar dan meminta pernikahan Jayes dan anaknya dipercepat hari itu juga. Jayes pun setuju, sementara Rukmini sangat kesal kepada dia telah menipunya. Lalu mereka semua dikurung oleh Jayes. Di sisi lain, Klaus dan juga Veruca diajak Nigel ke tempat tinggal baru para penyihir. Di sini Veruca masih tidak percaya oleh Nigel. Akhirnya mereka sampai nih di kota baru para penyihir. Terlihat Po, Blade dan juga Mr. Pink dikurung di dalam ruangan tempat kalung itu. Tidak menyerah, Blade mencari jalan keluar di sana hingga dia menemukan lubang kecil di bawah tempat penyimpanan kalung itu. Lalu Blade menghancurkan lubang itu menjadi besar hingga akhirnya mereka kabur melalui lubang itu dan penjaga tidak mengetahuinya. Sementara Rukmini terpisah diikat oleh Jayes. Dia memaksa Rukmini untuk memberitahu di mana tongkat milik Rukmini.
Dia sangat ingin memilikinya, tapi Rukmini malah mengejek Jayes yang akan menikahi anak dari seorang pencuri. Ternyata Jayes mengetahuinya dan sengaja menikahi Padma untuk mengklaim lahan restoran milik dia. Dan akhirnya dia menguasai semua lahan di desa dan merubahnya menjadi lahan parkir. Sementara Po, Blade dan juga Mr. Pink berhasil keluar di lorong bawah tanah. Mereka akan menuju restoran dia tempat berlangsungnya pernikahan Jayes. Di sisi lain, Nigel menceritakan tentang perjalanan para penyihir yang kabur dari Inggris karena para kesatria mengincar mereka atas kematian Tuan Alfred. Saat tahu Veruca ditangkap, mereka kabur dengan berlayar berbulan-bulan. Hingga akhirnya kapal mereka tertarik oleh angin hingga mendarat di pulau ini. Lalu mereka menemukan sebuah helm yang bisa mengendalikan angin. Ternyata itulah yang membawa mereka ke pulau itu dan juga membawa Klaus dan juga Veruca. Di sisi lain, Rukmini berhasil melepaskan ikatan di tangannya menggunakan pisau. Kemudian dia pun kabur dan tak peduli nih apa yang akan menimpa dia dan Padma yang telah dimanfaatkan oleh Jayes. Sementara itu, Po, Blade dan juga Mr. Pink sudah sampai nih di restoran dia. Mereka mengintai dari atas untuk mencuri kalung itu sebelum acara pernikahan dimulai. Kemudian Po dan juga Blade muncul di hadapan Jayes, lalu mereka melawan prajurit ular. Melihat itu, dia buru-buru meminta Jayes untuk memulai prosesi pernikahan. Lalu dia menyerang Blade. Untung aja Rukmini datang menghadang. Lalu dia mengambil tongkat yang disembunyikannya untuk melawan dia. Diam-diam Mr. Pink berusaha mengambil kalung itu namun gagal. Kemudian Nigel mengajak mereka bertemu dengan penyihir hebat menggantikan Veruca, yang ternyata dia adalah Kyle. Veruca terkejut nih melihat Kyle sebagai penyihir hebat. Kemudian dia meminta Kyle menunjukkan helmnya. Di sini Veruca meminta helm itu karena dialah sang penyihir hebat. Lalu Veruca menggunakan sarung tangan sakti untuk menakuti Kyle. Sementara Po dan juga Blade bertarung melawan prajurit ular. Sementara Rukmini melawan dia. Di sini Rukmini mengatakan bahwa Jayes menikahi Padma untuk mengambil alih restorannya dan menipunya. Tapi ternyata dia sudah tahu dan dia tidak peduli dengan itu. Kemudian dia menyerang Rukmini, lalu pergi untuk melanjutkan pernikahan Padma. Di situ Kyle tidak mau Veruca merebut helmnya. Kemudian dia memakainya dan bernyanyi untuk mengendalikan angin menyerang mereka. Hingga akhirnya acara pernikahan selesai dan kalung itu sudah dipakai Padma. Tiba-tiba Mr. Pink menarik kalung itu hingga kalung tersebut jatuh terpecah belah. Tapi mereka tidak bisa menemukan Strong Wheels jika kalung itu pecah. Tiba-tiba pecahan kalung yang dipegang Mr. Pink bercahaya. Hingga akhirnya Mr. Pink kerasukan oleh kalung itu. Nah, itu tadi kelanjutan alur cerita dari film Kung Fu Panda Dragon Master Season kedua part yang pertama. Gimana Sleeper? Makin seru dan penasaran kan? Apakah Po akan mendapatkan semua senjata legenda dan akan menyelamatkan umat manusia? So, yang mau aku lanjutin lagi bisa langsung banyakin like, share, dan komen di bawah. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.